Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli S. Sidupa. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka dengan NIM 501401545. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh bangsa Mesir kuno yang membahas konsep geometri dengan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pendahuluan, geometri merupakan cabang matematika yang berperan penting dalam peradaban Mesir kuno. Pada awalnya, geometri tidak bersifat abstrak, melainkan berkembang dari kebutuhan praktis masyarakat, khususnya untuk mengukur tanah setelah banjir Sungai Nil. Menurut Herodotus, geometri berasal dari Mesir karena aktivitas pengukuran lahan yang rutin dilakukan. Raja Sesostris juga berperan dalam pembagian tanah kepada rakyat, sehingga diperlukan metode pengukuran yang adil dan akurat. Oleh karena itu, geometri berkembang sebagai alat untuk menentukan luas dan batas wilayah. Dengan demikian, geometri Mesir kuno bersifat empiris dan praktis, yaitu berdasarkan pengalaman dan kebutuhan nyata, bukan pada pembuktian logis seperti dalam matematika modern. Oke, kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang membahas konsep geometri. Yang pertama ada Ahmas, atau tulisan namanya seperti tertulis pada PPT tersebut, yaitu Ahmose. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan awal geometri Mesir kuno adalah Ahmes, seorang juru tulis yang hidup sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Ia dikenal karena menyalin sebuah dokumen matematika yang sangat terkenal, yaitu Papyrus Rin. Papyrus ini bersifat sebagai permasalahan matematika, termasuk perhitungan luas bangun datar dan volume bangun ruang. Dalam dokumen tersebut juga ditemukan penggunaan pecahan yang menunjukkan bahwa masyarakat Mesir telah memiliki pemahaman numerik yang cukup maju. Meskipun Ahmed bukan merupakan pencipta konsep-konsep tersebut, karyanya menjadi bukti tertulis bahwa geometri telah berkembang jauh sebelum zamannya. Bahkan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Berikutnya, Imhotep. Tokoh lain yang memiliki kontribusi besar adalah Imhotep. Beliau dikenal sebagai seorang arsitek, tabib, dan penasihat raja pada masa pemerintahan Firaun Djoser. Imhotep merupakan perancang piramida Djoser di Saqqara, yang merupakan salah satu struktur batu monumental pertama dalam sejarah manusia. Dalam pembangunan piramida tersebut, Imhotep menerapkan prinsip-prinsip geometri seperti bentuk, ukuran, simetri, dan proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa geometri tidak hanya digunakan untuk pengukuran tanah, tetapi juga berkembang dalam bidang arsitektur. Bahkan Imhotep dianggap sebagai pelopor dalam penggunaan kolom atau tiang dalam bangunan, yang menjadi elemen penting dalam desain arsitektur selanjutnya. Berikutnya yaitu Khufu atau Fir'aun, seorang Fir'aun dari dinasti keempat yang terkenal karena memerintahkan pembangunan piramida Agung Giza. Meskipun Khufu bukan seorang matematikawan, perannya sebagai penguasa sangat penting dalam mendorong menerapkan geometri dalam skala besar. Pembangunan piramida tersebut melibatkan perhitungan yang sangat kompleks, termasuk penentuan sudut kemiringan, proporsi sisi, dan bahkan pendekatan terhadap nilai pi. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu geometri telah mencapai tingkat penerapan yang cukup tinggi
khususnya dalam proyek konstruksi monumental. Berikutnya, Harpedo-Naptai. Terdapat pula kelompok profesional yang berperan penting dalam pengembangan geometri, yaitu Harpedo-Naptai atau dikenal sebagai peregang tali. Kelompok ini merupakan para surveyor atau insinyur tanah yang bertugas mengukur ulang lahan pertanian setelah banjir Sungai Nil. Mereka menggunakan tali sebagai alat ukur untuk membentuk garis lurus dan sudut tertentu. Dari praktik ini muncul pemahaman awal tentang konsep garis, sudut, dan bentuk bangun datar. Aktivitas mereka menjadi dasar bagi perkembangan geometri praktis yang kemudian diwariskan ke peradaban lain. Baiklah, kali ini kesimpulannya yaitu geometri Mesir kuno merupakan fondasi awal bagi perkembangan matematika modern. Meskipun bersifat praktis dan belum sistematis secara teoritis, kontribusi mereka sangat besar dalam membentuk konsep-konsep dasar geometri yang kemudian disempurnakan oleh peradaban berikutnya. Thank you for listening.